Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita selaku dari mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang ingin melakukan sosialisasi terhadap tindak pidana anti korupsi sebagai tujuan untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya izin share screen terlebih dahulu. Anti terorisme ya, Mas Oh ya, Bimo? anti terorisme, maaf. Baik. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, anggota kami semua ada saya sendiri, Bimo Rahmadika dari program studi geografi selaku moderator, lalu ada Vinkan Kumalasari dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ada Fitri Noviana Rahma dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, lalu ada Alwiyatun Nisa Syarif dari program studi Kesehatan Masyarakat, dan ada Nur Afidah dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya serahkan ke pemateri 1 untuk yang ini. Oke, kali ini sosialisasi anti terorisme. Pengertian terorisme. Terorisme itu punya definisi sendiri yang bersifat kekerasan dengan mengorbankan banyak nyawa. Tapi definisi terorisme juga berarti menebarkan ketakutan kepada banyak orang dengan perbuatan kekerasan. Dan sampai sekarang, para ahli belum menemukan definisi yang tepat terhadap terorisme, karena maknanya yang sangat luas. Mereka hanya sepakat bahwa pelaku terorisme disebut dengan teroris. Contoh aksi teror yang pernah terjadi. Aksi teror yang pernah terjadi di luar Indonesia, diantaranya serangan di Menara Kembar WTC pada tanggal 11 September tahun 2001 di Washington DC, Amerika. Kemudian pada tahun 1865, organisasi Ku Klux Klan dianggap teroris oleh banyak warga kulit hitam, menebarkan ketakutan pada warga kulit hitam di mana-mana. Organisasi supremasi kulit putih yang berkembang luas karena kebencian terhadap perbedaan warna kulit. Kemudian pada tahun 1994, ada suku Tutsi di Rwanda, Afrika, menganggap suku Hutu teroris, karena suku Hutu menyebarkan ketakutan dan kekerasan pada suku Tutsi dan mengakibatkan hilangnya nyawa 1 juta jiwa hanya dalam waktu 1 bulan saja. Contoh aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya konflik komunal sekretariat di Ambon dan Poso pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Bom Natal di 10 kota besar pada tahun 2000, bom Bali 1 pada tanggal 12 Oktober tahun 2022, bom JW Marriott 1 pada tahun 2003, bom kedubes Australia pada tahun 2004, bom Bali 2 pada tahun 2005, bom JW Marriott 2 dan Ritz-Carlton pada tahun 2009, rencana aksi teror bom Pok Jati Asih, target Presiden Republik Indonesia pada tahun 2009, kemudian ada bom Sarinah pada tahun 2019. Tujuan aksi teror, mengancam keutuhan negara dan melawan negara, menghancurkan rasa aman publik dengan melakukan penyerangan atau pengeboman di tempat-tempat keramaian seperti tempat ibadah, menyerang agama lain dan mengatasnamakan salah satu agama, memecah belah persatuan agar terjadi perang saudara, mendapat imbal balik setelah melakukan aksi teror dari orang yang menyuruhnya dan telah mencuci otaknya. Untuk slide yang ini akan dibacakan oleh Afidah ya. Fase yang dialami para pelaku teror, terorisme biasanya melalui fase awal, terpapar, dipengaruhi oleh individu atau kelompok lain, terprovokasi untuk memasukkan ideologi tertentu dan melakukan pemberontakan. Biasanya para provokator mengiming-imingi materi yang jumlahnya tidak sedikit sebagai imbal balik.
Radikalisme, kecenderungan ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang ekstrim. Melakukan aksi teror, melakukan penyerangan menimbulkan korban jiwa dan merusak fasilitas umum. Cara membentengi diri dari orang yang berpaham terorisme. Perkuat Pancasila sebagai ideologi bangsa secara substansial. Membentengi diri dengan ilmu agama karena tindakan terorisme yang mengatasnamakan salah satu agama itu tidak benar karena ajarannya sangat bertentangan dengan agama tersebut. Yang ketiga yaitu menyaring informasi yang didapatkan. Jangan mudah percaya terhadap berita-berita bohong atau hoax yang berisi tentang ujaran kebencian yang menimbulkan konflik bahkan tindakan kekerasan. Undang-undang yang mengatur tindakan terorisme. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang menekankan bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, Terima terima kasih atas waktunya. Kita akan membuka 3 pertanyaan ya. Silakan yang ingin bertanya bisa on mic. Saya Kak ingin bertanya. Baik, Sebelumnya mohon maaf saya izin off kamera. ya tidak apa-apa. Pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, apakah benar faktor kemiskinan, kebodohan, serta adanya ketidakadilan dari pemerintah merupakan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak terorisme? Begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi biar kita tampung dulu? Saya Kak. Oke. Saya mau menanya, bagaimana upaya penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana terorisme? Itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi Saya mau nanya, Oke. bagaimana pendapat kelompok kalian tentang masih banyak orang yang menganggap bahwa pelaku aksi teror adalah orang yang beragama Islam? Oke, Terima kasih, Kak. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh siapa? Tias ya? Saya. Oke, Finkan. Tadi dari pertanyaan Mbak Anissa ya? Kalau nggak salah. Betul Kak. Menurut kelompok kalian, apakah benar faktor utama terorisme adalah faktor kemiskinan dan kebodohan, kemudian adanya ketidakadilan dari pemerintah? Nah, menurut saya, hal tersebut adalah persepsi yang salah, sebab kalau melihat biografi para teroris kakap dunia seperti Osama bin Laden, al-Baghdadi, dan para pengikutnya, serta puluhan teroris di Indonesia, mereka tidak berasal dari kalangan masyarakat bawah. Para teroris itu umumnya berasal dari kalangan menengah dan terdidik. Artinya, tidak miskin, bukan masyarakat kalangan bawah, dan juga tidak bodoh. Mereka cerdas secara intelijensia. Jika diidentifikasikan, maka ada faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan, kondisi sosial, kondisi politik, dan faktor eksternal lainnya. Faktor internal, yaitu motivasi dalam diri individu tersebut untuk memberontak karena persepsinya sendiri, dan pemahaman yang keliru terhadap suatu ideologi. Faktor ketidakadilan penguasa dalam distribusi ekonomi itu sesungguhnya tumpang tindih. Jika dilihat dari arahnya dapat disebut faktor eksternal, tapi bisa juga disebut faktor internal. Sebab ini melibatkan persepsi yang sangat subjektif.
Pemerintahan dalam suatu negara bisa dipersepsi negatif dan bisa juga dipersepsi positif. Tergantung dari pemahaman seseorang, faktor pemahaman terhadap suatu ajaran ideologi juga berperan besar. Ideologi di sini bukan saja agama, tapi ideologi dalam arti luas. Komunisme itu ideologi, bisa melahirkan paham terorisme juga. Agama belum disebut ideologi ketika agama itu hanya yang bersifat ritual ibadah personal. Tapi ketika agama dipresentasikan dengan sebuah gerakan sosial, yaitu baru disebut ideologi. Disebut ibadah juga, tapi ibadah sosial yang penilaian dan tafsiran terhadap hal tersebut sangat beragam. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaannya. Apa sudah jelas? Jelas, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Atau Untuk mungkin lebih ya, jelasnya lagi bisa ditambahkan Mbak Fitri Novi. oke, mau ditambahkan? Ayo, Mbak Novi silakan. Sebelumnya izin menanggapi ya. Apakah suara saya sudah terdengar? Jelas, terdengar jelas. Faktor internal lain yang tidak boleh diabaikan yaitu kadar delusi superhero. Setiap orang memiliki kecenderungan ini. Namun, dengan kadar yang berbeda ketika kita ingin berpartisipasi agar mampu mengubah masyarakat, memberantas kejahatan secara cepat, memberikan yang lebih banyak pada orang lain dengan memberikan pengorbanan yang banyak. Itulah kecenderungan superhero tertentu. Kecenderungan tersebut dikategorikan normal sebab manusia adalah makhluk sosial. Menjadi tidak normal ketika kadar polusi superhero ini berlebihan, ada dorongan di dalam dirinya untuk mengubah tatanan sosial agar terjadi keteraturan sesuai dengan persepsi pribadi yang diinginkan secara cepat. Tindakan radikal diambil untuk mewujudkan itu. Kalaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri, ia rela. Inilah delusi superhero akut. Ditambah lagi dengan adanya pemahaman tentang faktor politik dan ideologi yang ditanamkan secara kuat, kemudian didorong karena rasa dendam, kebencian mendalam pada suatu sistem atau rezim, maka dipastikan orang yang mengalami hal itu mudah untuk berbuat tindak pidana teror. Mungkin sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Fitri. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan saya jawab dari Saudara Frediko. Pertanyaan itu adalah bagaimana upaya penanggulangan terhadap maraknya tindak pidana terorisme. Untuk penanggulangannya terhadap tindak pidana terorisme itu ada 5. Yang pertama itu adalah penguatan koordinasi dan kerjasama di antara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Lalu yang kedua ada peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris. Lalu yang ketiga ada memantapkan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi-potensi aksi dari terorisme. Lalu yang keempat ada penguatan peran aktif rakyat dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme. Lalu yang terakhir dan yang kelima adalah melakukan sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme. Apa sudah jelas untuk jawabannya, Saudara Frediko? Sangat jelas, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk pertanyaan terakhir akan dijawab oleh Mbak Alwiatun ya. Baik, menanggapi pertanyaan dari Ade Nuriyah tadi tentang bagaimana pendapat kelompok Anda tentang masih banyak orang yang menganggap bahwa pelaku aksi teror adalah orang yang beragama Islam. Jadi mayoritas Islam merasa tersinggung karena mereka sendiri tidak menganggap bahwa teroris itu bagian dari agama mereka. Karena di ajaran Islam tidak ada ajaran bunuh diri. Banyak orang menganggap bahwa teroris itu beragama Islam hanya karena bajunya saja, tetapi keyakinannya sangat berbeda. Terorisme biasanya melalui fase awal, terpapar kemudian menjadi radikal, dan terakhir melakukan aksi teror. Radikal yang melawan negara dan melakukan tindakan kekerasan yang membawa korban jiwa itulah yang sekarang disebut dengan teroris. Dan biasanya kata teroris itu muncul karena perbuatan kekerasannya punya niat untuk membuat ketakutan satu negara.
bukan hanya kepada satu komunitas saja. Itulah kenapa disebut kalau pelaku aksi teror tidak berhubungan dengan agama, tidak mewakili ras, tidak ada hubungannya dengan warna kulit, dan tidak mewakili apa saja. Mereka hanya mewakili ideologi politik mereka dan kelompoknya saja. Terorisme lebih kuat dari agenda politik daripada masalah-masalah lain, dan ini disepakati oleh banyak negara. Adapun masalah agama, warna kulit, suku, dan ras itu hanya atas nama saja. Mereka merasa mewakili golongan yang mereka atasnamakan, padahal mayoritas dari golongan itu menolak dari keberadaan mereka. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Afidah. Baik, izin menanggapi. Sebagai contoh, di Indonesia bisa saja melakukan aksi teror itu mayoritas Islam. Mereka melakukan itu karena keyakinan yang mereka anggap jihad dan makna jihad yang seharusnya menjadi hancur oleh mereka karena dipakai untuk merusak dan menghilangkan nyawa sendiri dan orang lain dengan kekerasan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, benarkah konsep jihad dalam agama yang mereka pakai? Jawabannya adalah bukan. Mereka menggunakan konsep jihad itu sebagai bagian dari melaksanakan agenda politik mereka. Bom bunuh diri para pelaku teror di Indonesia mulai dari otaknya, perakit bomnya, sampai mengeksekusi bom bunuh diri punya ideologi politik yang sangat kuat. Nah, sudahilah pertanyaan teroris itu agamanya apa? Karena dari pertanyaan itu akan muncul kebencian lain tanpa kita sadari dan akan menjadi seperti para teroris itu inginkan, yaitu perang saudara. Terima kasih. Baik, untuk jawabannya sudah jelas ya. Tadi siapa yang bertanya? Tadi Ade kalau nggak salah. Oh ya. Ya, jelas Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Baik, itu tadi sosialisasi dari kami kelompok 2 mata kuliah pendidikan Pancasila dari Universitas Negeri Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.